Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukian Aswar Lutfi dengan NIM 251110244318. Saya akan mempresentasikan tugas bisnis digital yang berjudul Komponen Pajak Kegiatan Konstruksi. Pertama-tama, apa sih itu komponen pajak kegiatan konstruksi? Komponen pajak kegiatan konstruksi adalah elemen-elemen perpajakan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa, kontraktor, maupun pengguna jasa dalam setiap transaksi proyek bangunan atau infrastruktur. Alasan saya memilih materi ini karena pajak berperan sangat penting dalam ekonomi proyek di Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan, alat pengukur kebijakan ekonomi, pendanaan proyek infrastruktur strategis, pengurang ketimpangan sosial melalui pajak progresif, serta pendorong kepatuhan wajib pajak melalui sanksi dan insentif. Pajak juga adalah sumber pendapatan bagi pemerintah yang dikenakan pada pendapatan kekayaan, transaksi, atau kegiatan tertentu. Komponen-komponen pajak yang umumnya ada dalam sistem perpajakan adalah sebagai berikut. Pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan seperti gaji, bunga, dividen, dan keuangan modal. 2. Pajak perusahaan. Pajak perusahaan adalah pajak atas pendapatan perusahaan yang dihitung dari laba bersih serta dikurangi biaya sesuai aturan pajak. 3. Pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak konsumsi pada setiap tahap produksi dan distribusi dihitung dari persentase nilai tambahan barang atau jasa. 4. Pajak properti. Pajak ini dikenakan pada nilai properti yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Nilai properti biasanya ditentukan berdasarkan nilai pasar properti tersebut. 5. Pajak penjualan. Pajak penjualan mirip dengan PPN. Pajak penjualan dikenakan pada pembelian barang atau jasa, tetapi biasanya hanya dikenakan pada tahap penjualan akhir kepada konsumen. 6. Pajak warisan dan hadiah. Pajak ini dikenakan pada transfer harta warisan atau hadiah. Tarif atau aturan warisan dan hadiah dapat bervariasi berdasarkan jumlah dan jenis transfer yang ditentukan. 7. Pajak bumi dan sumber daya alam. Pajak ini dikenakan pada eksploitasi sumber daya alam tertentu seperti minyak, gas, batu bara, dan logam. 8. Pajak bea masuk dan pajak ekspor-impor. Pajak ini dikenakan pada barang-barang yang diimpor ke suatu negara atau diekspor dari suatu negara. 9. Pajak pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah. Pajak ini dikenakan pada barang-barang mewah seperti kendaraan mewah, perhiasan, atau barang-barang mewah lainnya. 10. Pajak penghasilan tambahan. Pajak tambahan bisa dikenakan pada pendapatan tertentu, misal pajak atas pendapatan investasi atau pajak atas pendapatan yang melebihi batas tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.